Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sakinah percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap semangat dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari persiapkan hatinya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membawa kedamaian dalam hati kita dan hidup kita. Firman Tuhan juga menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan juga yang menumbuhkan iman kita dan menguatkan kita untuk menghadapi segala masalah, segala tekanan hidup. Biarlah perkara-perkara yang ada, Tuhan ikut campur tangan, dan Tuhan Yesus Kristus berjalan depan kita, yang membimbing kita dan mengarahkan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyokkannya lah pakaiannya dan diselubuhinya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarkannya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut kepada perkataan yang kau dengarkan yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian, ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnya lah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesudahnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah Raja negeri Hamat dan Arpad, Raja kota Separwaim, Raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya,
Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau bersendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Kalau yang menjadikan langit dan bumi, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencelah Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat diminasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah membawa setiap masalah kepada Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, di renungan sebelumnya Hizkia mendapat ancaman dari Raja Asyur melalui juru minumannya yang diutusnya kepada Hizkia. Sekarang situasi Hizkia memang sangat sulit. Dia mendapat begitu banyak ancaman, ya. Dan Hizkia sebenarnya dalam hatinya sangat takut, tetapi dia ingat dia punya Allah yang luar biasa yang mampu menolong dia. Raja Hizkia memberi teladan untuk membawa setiap masalah dan ancaman berat langsung kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh. Begitu dia mendapat ancaman, dia langsung datang kepada Tuhan, ya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inti renungan kita hari ini antara lain bagaimana menghadapi krisis. Sidang jemaat Tuhan, ketika Yerusalem dikepung dan dihina oleh Raja Sanherib dari Asyur, Raja Hizkia mengoyakkan pakaiannya. Ini yang dilakukannya, ini respon dia, ya, menyelubungi diri dengan kain kabung dan pergi ke bait Allah. Artinya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan dia berdoa dan datang kepada Tuhan Allah. Ya, dia menyerahkan segala keluh kesahnya dan krisis yang dialami, ancaman yang dialami, dia respon dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Dan juga kita di sini bagaimana kita melihat surat yang dia dapat dari dan ancaman yang dia dapat dari Raja Asyur. Dia membentangkan segala masalahnya di hadapan Tuhan. Hizkia tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam hal ini atau bantuan sekutu yang sia-sia, melainkan mengambil surat ancaman itu dan membentangkannya di hadapan Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan, dia menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan mampu menolong dia. Itu yang dilakukan. Dan juga dia berdoa, yang doanya itu adalah berpusat kepada Allah. Dalam doanya Hizkia mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dia mengatakan ini dalam doanya. Dia memohon pertolongan bukan sekedar agar mereka selamat, tetapi supaya seluruh bumi tahu bahwa hanya Tuhanlah Allah yang hidup. Kenapa Hizkia mengatakan ini? Karena dia tahu bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh Asyur itu adalah bangsa-bangsa yang penyembah ilah-ilah zaman ini atau ilah-ilah dunia ini. Tadi kita sudah baca bahwa Hizkia mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh Asyur, mereka membuat Allah mereka sendiri itu dari kayu dan batu. Ya, itu adalah buatan manusia, kata Hizkia. Itu akan bisa musnah. Tetapi dia percaya Allah yang dia sembah tidak akan binasa dan sanggup menolong dia. Ini yang dia percaya. Inilah iman Hizkia sebenarnya. Ya. Dan sidang jemaat Tuhan, di sini kita belajar bagaimana saat masalah datang menghimpit dan akal manusia buntu. Jangan panik atau putus asa. Bahwa surat ancaman artinya di sini pergumulan hidup datang bawa semuanya ke hadapan Tuhan dalam doa
dan penuh kerendahan hati. Seperti Hizkia, dia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kambing, artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga letakkan sandaran hidup hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, Yesus Kristus. Sebab dia sanggup mengubah keadaan yang mustahil menjadi mungkin dan membawa kemenangan untuk kita sedang mencemat Tuhan. Seperti tema kita kali ini adalah membawa setiap masalah kepada Tuhan. Seperti Hizkia, dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Dia tidak kemana-mana, dia pergi berdoa, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia minta pertolongan daripada Tuhan. Ini artinya dia mencari orang yang benar, seperti itu. Bukan yang lain dia cari, tapi dia mencari Tuhan dan dia merendahkan dirinya. Dia akan percaya Tuhan Allah sanggup menolong dia. Seperti kita juga, Tuhan Yesus sanggup menolong kita di setiap segala perkara yang kita hadapi, ya. Karena kita tahu Yesus Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita dan mengorbankan hidupnya kepada kita. Jadi itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, di tengah ancaman yang dihadapi, Hizkia tetap tenang dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyerahkan segala masalahnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau pun seperti itu. Kami pun mau seperti itu. Di setiap masalah kami yang kami hadapi, tekanan hidup yang kami hadapi, kami mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.